Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya, semoga tetap selalu sehat dan semangat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Baiklah, jadi yang pertama, hukum Kirchhoff itu terbagi ada dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, untuk hukum 1 Kirchhoff, pemahamannya seperti ini. Kalian lihat gambar yang ini. Nah, kalian lihat gambar, di sini ada titik A, dan pada gambar ini ada 4 arus, ada I1, ada I2, ada I3, dan ada I4. Kalian lihat arah panahnya. Arus mana sajakah yang menuju titik A? Betul sekali. Jadi, arus yang menuju titik A itu ada 2, yaitu I1 dan I2. Sedangkan arus yang keluar dari titik A itu juga ada 2, yaitu adalah I3 dan I4. Sehingga secara matematis dari gambar ini kita peroleh bahwa yang masuk sama dengan yang keluar. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk tadi adalah I1 dan I2, kita jumlahkan. Jadi I1 tambah I2 sama dengan, sedangkan jumlah arus yang keluar itu adalah I3 dan I4. Sehingga bisa saja diperoleh seperti ini. Jadi I3 dan I4-nya kita pindah ruas, sehingga persamaannya akan menjadi I1 tambah I2 dikurang I3 dikurang I4 sama dengan 0. Nah, dengan demikian, maka persamaan terakhir yang dapat kita tulis dari sini adalah bahwa jumlah kuat arus dari I1 hingga I4 itu sama dengan 0. Nah, persamaan ini menandakan bahwa jumlah arus listrik pada suatu titik percabangan itu sama dengan 0. Dengan demikian, maka rumusan dari sigma I sama dengan 0 ini kita kenal dengan hukum 1 Kirchhoff, atau bisa juga kita kenal dengan hukum arus Kirchhoff. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas dengan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff bunyinya adalah jumlah aljabar dari beda potensial pada elemen-elemen listrik dalam rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Jadi persamaannya bisa dituliskan seperti ini. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Tentunya kalian tahu bahwa E itu adalah sumber tegangan ataupun beda potensial ya nantinya, atau GGL juga sama, ditambah dengan jumlah dari perkalian antara kuat arus dengan hambatan itu sama dengan 0. Atau kita tentu tahu tadi seperti Bu katakan bahwa E itu adalah bisa dikenal dengan GGL, bisa juga dikenal dengan sumber tegangan, bisa juga dikenal dengan beda potensial. Sedangkan I kali R itu merupakan rumusan dari beda potensial atau tegangan. Sehingga dari rumusan ini bisa dituliskan seperti ini. Sigma V sama dengan 0. Nah, rumusan inilah yang kita kenal dengan hukum 2 Kirchhoff. Baiklah, biar lebih mengerti lagi, kalian lihat gambar yang ada pada layar ini. Jadi pada gambar ini itu ada resistor, kemudian ada tegangan, sumber tegangan, dan R kecil ini adalah hambatan dalam baterai ya. Dan ini ada arah panah yang melingkar. Panah yang melingkar ini menandakan nanti arah loop. Arah loopnya nanti untuk penyelesaian hukum 2 Kirchhoff itu yang menentukan arah loopnya itu kita sendiri. Mau searah putaran jarum jam atau mau berlawanan arah putaran jarum jam itu terserah kita. Kemudian untuk panah yang ini adalah arah arusnya. Jadi kalian tentunya ingat bahwa arus listrik pada rangkaian itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Dan yang agak panjang ini adalah kutub positif baterai, sedangkan yang kecil ini adalah kutub negatif baterai. Nah, untuk arah loop, penentuan arah loop ini juga ada perjanjian tanda ya. Nah, yang pertama, jika arah loop yang bertemu dengan kutub positif baterai terlebih dahulu, maka nilai E itu akan positif. Dan juga berlaku sebaliknya. Jadi, kalau arah loopnya ini bertemu dengan kutub positif baterai, maka nilai E-nya positif, dan jika bertemu dengan kutub negatifnya baterai terlebih dahulu, maka nilai E-nya adalah negatif. Contohnya seperti gambar yang di atas ini. Arah loopnya kita buat searah putaran jarum jam. Nah, ketika arah putaran jarum jam, ketika menemukan baterai, yang kita lihat ujung loopnya ini
yang terlebih dahulu yang dia temui adalah kutub negatifnya baterai. Nih, yang lebih kecil kan, putarannya seperti ini. Kemudian yang dia temui terlebih dahulu adalah yang kecil, berarti itu adalah kutub negatifnya baterai. Sehingga nanti persamaannya menjadi E-nya bernilai negatif. Perjanjian tanda yang kedua, arah loop yang searah dengan I, maka nilai I-nya bernilai positif dan berlaku juga sebaliknya. Nah, kalian lihat pada gambar ini, arah arusnya seperti ini ya. Nih, dari kanan ke kiri. Kemudian arah loopnya melingkar searah putaran jarum jam dan ternyata dia searah. Nah, ketika searah, maka nilai I-nya juga bernilai positif. Nah, biar lebih mengerti hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff, kita lanjut saja ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Untuk contoh soal kali ini, itu hanya pada rangkaian satu loop saja dulu. Dari rangkaian listrik berikut, tentukan arus yang mengalir pada rangkaian, kemudian tegangan antara titik A dengan B. Kalian lihat gambar yang ada di sini, bahwa di sini ada memiliki dua sumber tegangan, yaitu yang di atas besarnya 2 volt, kemudian yang di bawah besarnya 10 volt. Kemudian untuk hambatannya ada yang 4 ohm, ada 6 ohm, dan serta hambatan dalamnya. Untuk yang di atas, hambatan dalam baterai itu adalah 1 ohm, yang hambatan dalam untuk yang di bawah itu besarnya juga 1 ohm. Nah, sekarang untuk menentukan arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini, caranya bagaimana? Tentunya kita buat dulu arah loopnya. Arah loopnya yang kita buat, yang ini adalah searah putaran jarum jam. Bu, kalau saya mau arah berlawanan putaran jarum jam, silahkan. Boleh saja, sah-sah saja. Nah, sekarang untuk putaran loopnya searah jarum jam. Kalian lihat untuk E-nya dulu. Jadi di sini kita buat langkah yang pertama biar mudah, karena ini bisa menggunakan penerapan hukum Ohm juga cara penyelesaiannya. Maka kita buat jumlah E, jumlah tegangan. Nah, putarannya searah jarum jam. Nih, lihat ya, ibu putar, truk ke sini. Ternyata yang dia temui adalah kutub negatif untuk 2 volt. Maka ketika dia ditemuinya adalah kutub negatif 2 volt, maka untuk 2 voltnya itu akan bernilai negatif. Makanya di sini adalah negatif 2. Kemudian putar lagi ke bawah, yang dia temui terlebih dahulu adalah kutub positif untuk 10 volt. Maka 10 volt ini akan bernilai positif. Jadi seperti itu cara menentukan min 2 dan 10-nya. Sehingga kita jumlahkan sumber tegangannya, yaitu min 2 ditambah 10 sama dengan 8 volt. Selanjutnya untuk jumlah hambatannya, karena rangkaian ini merupakan rangkaian tanpa cabang, maka untuk jumlah hambatan atau sigma R-nya, kita langsung saja jumlahkan hambatan-hambatan yang ada pada gambar, yakni 6 ohm ditambah 1 ohm ditambah 4 ohm ditambah 1 ohm. Hasilnya adalah 12 ohm. Sehingga arus yang mengalir adalah I sama dengan sigma E dibagi sigma R. Ini rumusan dari hukum Ohm ya. Ingat, hukum Ohm itu untuk mencari arus adalah V dibagi R. Nah, sehingga ketika dimasukkan nilainya, disubstitusikan, yaitu sigma E nilainya adalah 8, sigma R nilainya adalah 12. Jadi 8/12 kita kecilkan, hasilnya adalah 3/4 ampere. Nah, seperti itu untuk menentukan arus yang mengalir pada rangkaian satu loop. Nah, sekarang untuk soal yang kedua, yaitu menentukan tegangan antara titik A dan titik B. Nah, kalian lihat gambar yang ini. Gambar yang di atas, ini titik A-nya berada di pojok kiri atas dan titik B itu berada di pojok kanan bawah. Nah, untuk menentukan tegangan yang ada antara pada titik A dan titik B, ini kalian bisa menggunakan dua jalur, bisa A menuju B-nya melalui jalur yang ini, lewat sini. Bisa juga tegangan AB-nya bisa menuju jalur bawah. Jadi bisa menggunakan jalur atas, bisa menggunakan jalur bawah. Nah, untuk penyelesaian Ibu kali ini, kita menggunakan jalur atas saja. Jalur atas, sehingga yang di bawah ini kita kosongkan dan kita tulis saja, yaitu VAB-nya, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita tentukan arah loopnya. Biar tidak bingung,
arah loopnya karena tadi jawaban A itu adalah searah putaran jarum jam, maka untuk menentukan yang gambar keduanya atau tegangan AB antara titik A dengan B-nya, kita juga menggunakan arah loop searah putaran jarum jam. Nah, kemudian kita gunakan hukum 2 Kirchhoff, yakni sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kalian lihat gambar yang di bawah. Untuk menentukan sigma E-nya, dari A menuju B ini, kalian lihat hanya ada satu tegangan, ada satu sumber tegangan saja. Nah, sekarang arah loop kita searah putaran jarum jam, ketika kita putar, kutub yang terlebih dahulu dia temui adalah kutub negatif, sehingga 2 voltnya itu akan bernilai negatif 2. Ditambah rumusnya adalah sigma I kali R. I tadi bahwa kita temukan nilai I adalah 3/4. Kemudian kita kali dengan R-nya pada rangkaian ini, gambar yang di bawah, R-nya cuma ada 2, yaitu 1 ohm dan 4 ohm. Kita jumlahkan saja. Kemudian kita jumlahkan dengan VAB, karena VAB ini yang kita cari. Terus sama dengan 0. Nah, ini min 2, kemudian 1 ditambah 4 itu adalah 5, 5 kali 3/4 itu adalah 15/4, kalau didesimalkan yaitu 3,75. Dan untuk VAB-nya pindah ruas jadinya negatif VAB. Nah, min 2 ditambah 3,75 itu adalah 1,75. Dan di sininya masih negatif, tidak masalah ya. Jadi tegangan listrik itu nggak mungkin ada yang negatif. Jadi kita positifkan, jadi VAB-nya sama dengan 1,75 volt. Seperti itu. Kalau kalian mau mencoba lewat jalur yang bawah, juga silahkan. Berarti jalur atasnya kalian hapus. Silahkan kalau kalian mau mencoba. Nah, sekarang, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu berikan soal pemantapan, yaitu ada 2, ada gambar A, ada gambar B. Dari kedua gambar ini, pertanyaannya adalah tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian A maupun B. Jadi, pada gambar A maupun gambar B, kalian cari kuat arusnya. Kemudian yang kedua, tegangan antara titik A dengan B pada gambar rangkaian A. Dan pertanyaan yang kedua ini khusus untuk gambar rangkaian A saja, yaitu kalian cari tegangan antara titik A dengan titik B-nya. Terserah kalian nanti mau menggunakan jalur atas atau menggunakan jalur bawah. Nah, demikianlah penjelasan Ibu untuk kali ini. Salah hilap Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.